Shalom adik-adik, kembali berjumpa bersama dengan PLK Remaja Gemis Mahanaim dalam ibadah online remaja. Dan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya perkenannya sajalah kita dapat terus melakukan ibadah online remaja. Di sini Kauni bersama dengan Abraham, Melki dan juga Fani. Dan puji Tuhan, kita semua di sini dalam keadaan yang sehat. Kauni harap juga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, dan tetap Kauni ingatkan untuk tetap di rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau mau keluar menggunakan masker, cuci tangan, dan jika tidak ada keperluan yang mendesak, adik-adik Kauni harap tetap berada di rumah. Oke adik-adik, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kau minta kita untuk bangkit berdiri, karena kita akan memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Kita akan angkat pujian dan syukur kepada Tuhan lewat lagu Segala Puji Syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Adik-adik, puji syukur pada Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang kita akan berdoa. Dan untuk ibadah kita satu di dalam doa. Puji dan syukur ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam hadirat-Mu, karena sampai saat ini Engkau masih menjaga menyertai kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu masih bisa
mengadakan ibadah walaupun dengan online ya Bapa, tidak bertatap muka, tapi kami yakin dengan pencurahan Roh Kudus-Mu Kau dapat melayat hati kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Kau dapat berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dimulai dari awal hingga berakhirnya, biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan lewat kidung pujian bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Cinta itu murah hati, sabar sederhana. Cinta itu lemah lembut, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu murah hati, sabar sederhana. Cinta itu lemah lembut, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita karena kita akan membaca Mazmur. Adik-adik di rumah disiapkan dulu Alkitabnya. Kita baca Mazmur dari Mazmur 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu, Fani? Sudah ya? Oke, baik adik-adik, alamat, judul, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Oke adik-adik, sebelum kita
masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat kembali satu pujian lewat PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Selamat pagi adik-adik, kembali berjumpa dengan Kauni, yang saat ini Kauni akan membawakan firman. Siapkan Alkitab kita masing-masing di rumah, dan sebelum kita mendengarkan firman, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami masih dalam keadaan sehat ya Bapa. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang saat ini akan berbicara. Layakkan hamba-Mu ya Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan berkatilah hati kami semua, urapi kami agar kami dapat mengerti tentang firman yang akan kami baca dan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Keluarga adalah anugerah Tuhan yang paling indah dan paling penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, patutlah kita mensyukuri berkat Tuhan yang sangat berharga ini dalam kehidupan kita. Mungkin masih ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita di luar sana yang tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki ayah dan ibu sejak lahir atau sejak kecil. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana sedihnya kehidupan mereka tanpa ayah yang selalu memberi dukungan dan selalu mengajar, juga tanpa ibu yang selalu memberikan kasih sayang untuk kita. Dan mungkin masih banyak faktor yang lain yang membuat saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa merasakan indahnya persekutuan di dalam keluarga. Namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kita dan tidak Ia biarkan kita hidup sendiri. Baik adik-adik, tema kita minggu ini adalah My Family
Namun sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah adik-adik, situasi yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya dalam bacaan kita tadi adalah di mana ayah mereka Yakub atau Israel meninggal. Dan saudara-saudara Yusuf menganggap bahwa Yusuf akan mendendam pada mereka dan akan membalas kejahatan yang pernah mereka lakukan pada Yusuf. Oleh sebab ketakutannya itu, saudara-saudaranya membuat strategi dengan menyuruh menyampaikan pesan pada Yusuf yang dikatakannya adalah di ayat 17 kita bisa lihat, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Nah, namun kakak-kakaknya Yusuf juga bahkan datang sendiri dan sujud di depan Yusuf serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Namun Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Kemudian Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan berkata bahwa kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu adalah bagian dari rencana Allah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan bahkan ia akan menanggung makan saudara-saudaranya dan juga anak-anak mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke pemuda. Nah, dalam masa remaja ini, kebanyakan adik-adik merasa sudah dewasa, merasa sudah bisa menjaga diri sendiri, bahkan ada yang merasa bahwa teman-teman kita di luar lebih penting, lebih menghargai kita daripada keluarga kita di rumah, terutama ayah dan ibu. Adik-adik harus ingat bahwa orang tua adalah orang yang di dunia ini yang paling menyayangi dan paling mengasihi kita. Karena kasih sayang orang tua kepada kita itu juga melambangkan kasih sayang Bapa di surga kepada kita. Mungkin ada di antara adik-adik selain menganggap diri sudah dewasa dan sekarang sudah berani melawan orang tua atau bahkan membantah perintah orang tua. Dengan adik-adik melakukan hal tersebut, sebenarnya adik-adik sudah membuat orang tua kecewa dan bahkan merasa sedih.
Mungkin adik-adik tidak tahu, saat kita masih kecil terus jatuh sakit atau disakiti oleh orang lain, di situ orang tua kita merasa sedih dan bahkan sampai menangis karena tidak tega melihat keadaan kita. Apalagi jika adik-adik dalam satu keluarga yang mempunyai kakak atau adik yang tidak akur atau bahkan sering berantem karena kecemburuan atau mendapat perlakuan tidak adil, atau bahkan terjadi perbedaan pendapat dengan kakak atau adik yang mengakibatkan perselisihan di antara adik dan kakak. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari cerita kita atau bacaan Alkitab kita pada hari ini tentang bagaimana Yusuf menjaga relasinya dengan kakak-kakaknya. Walaupun dia diperlakukan dengan jahat oleh kakak-kakaknya, namun Yusuf tetap mampu memberikan pengampunan pada kakak-kakaknya karena ia tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjaga bangsanya. Hendaknya kita juga sebagai kakak dan adik harus saling menjaga, saling mengampuni, saling mendukung, dan saling menegur jika ada yang melakukan tindakan yang tidak baik. Coba adik-adik buka Alkitabnya lagi. Kita sama-sama baca dari Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Oke adik-adik, bacaan kita tadi adalah dari Kolose. Itu adalah tulisan Paulus di mana ia memberi nasihat mengenai kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Apa yang akan dilakukan berlandaskan kasih Kristus, mulai dari istri, anak, bapa, hamba-hamba. Keluarga bahagia akan dialami dan dirasakan apabila setiap anggota keluarga hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan semua yang akan dilakukan sesuai perintah harus berlandaskan kasih Kristus. Nah adik-adik, menyambung dari firman kita sebelumnya tentang komunitas rukun, keluarga juga adalah komunitas kecil kita, di mana kita harus taat dan patuh pada orang tua. Kita harus sebagai kakak harus menjadi teladan yang baik buat adik, dan sebagai adik kita harus belajar dari orang tua dan kakak kita. Apalagi di tengah masa pandemi sekarang ini, hendaklah kita selalu mendengar nasihat orang tua kita. Jika kita dilarang untuk keluar rumah, jika tidak ada urusan penting, kita harus menaatinya. Karena situasi sekarang ini yang masih belum menentu, setiap hari masih banyak korban dari pandemi ini yang terus berjatuhan. Maka hendaklah kita selalu menghormati perkataan orang tua kita, karena itu adalah untuk kebaikan kita juga. Adik-adik kita bisa baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita lagi dari Matius 19 ayat 19. Matius 19 ayat 19. Kita baca sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, hendaklah kita menuruti pengajaran Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, untuk selalu menghormati orang tua kita. Coba deh adik-adik sekarang membuat janji dengan kakak atau adik bahwa kita harus mulai sekarang kita harus saling menaati dan menghormati orang tua kita. Dan sebagai kakak dan adik kita juga bisa saling berjanji untuk menjaga, saling mengampuni, saling mendukung, dan belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang selalu memancarkan terang kasih Tuhan Yesus. Dan kita belajar juga untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus untuk dapat memimpin keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami baca bersama itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dapat berkati juga anak-anak remaja yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga dapat kami serta adik-adik remaja dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman. Biarlah kita dapat belajar melalui firman yang sudah kita dengar, bahkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi anak-anak yang selalu taat dan menuruti perintah orang tua. Kita dapat menjadi anak-anak yang saling menghargai terhadap adik dan kakak kita, saling mendukung dan saling menjaga. Dan kita harus selalu ingat, kita akan selalu jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin keluarga kita. Maka berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita selamanya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Sambil mengisi persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan bunyi
persembahan, doa syukur dan doa Bapa kami. Untuk doa persembahan akan dibawakan oleh Melki dan doa syukur serta Bapa kami oleh rekan kita Abraham. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kita bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini ya Tuhan. Semoga bisa berguna untuk remaja Gemis Madaim ataupun untuk gereja Gemis Madaim ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang tidak memberi ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, berikanlah mereka berlimpah-limpah berkat ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doaku dalam Yesus. Amin. Ya Aba, Bapa berkata di kerajaan surga yang kami puji sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, atas anugerah-Mu kami boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk menyempatkan mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati kami masing-masing ya Bapa, di rumah masing-masing. Berikanlah hikmat dan karunia-Mu boleh selalu melingkupi keluarga kami masing-masing ya Bapa, di tempat yang mau jauh maupun dekat dari lingkungan Wisma Anaheim ya Bapa. Ya Bapa, kiranya juga Engkau berkati isi bakar remaja Bapa, supaya selalu menjadi berkat ya Bapa, dalam khususnya lagi dalam pandemi ini, supaya boleh memberi dampak dalam ibadah online di YouTube ya Bapak. Berkati kakak Uni ya Bapak dan kakak-kakak yang lain ya Bapak, supaya diberi kekuatan selalu Bapak, support selalu ya Bapak, motivasi dalam menjalani ibadah online ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin lagi sedang sakit maupun tidak enak badan ya Bapak. Kiranya Engkau memberi bilur-bilur darah-Mu supaya boleh menyembuhkan mereka dan boleh menyempatkan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu lagi ya Bapak, dan terus setiap hari. Ya Bapak, kami juga berkati negara kami yang Bapak yang sedang mengalami pandemi cukup besar ya Bapak. Ya Bapak, berkati negara ini, kokohkan dari pejabat presiden hingga yang terkecil di RPO ya Bapak. Biarkanlah hikmat-Mu turun kepada mereka ya Bapak, supaya bisa mengatur negeri ini lebih baik ke depannya ya Bapak. Doa ini akan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, syukur kepada Tuhan, kita sudah tiba di penghujung peribadatan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, kembali kita memuji Tuhan lewat PKJ 165, Janji yang Manis. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita saat ini. Sebelum kita berpisah, kita mau minta berkat dari Tuhan. Kita satu di dalam doa.
Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah melaksanakan ibadah kami. Kiranya berkat dari-Mu, kasih setiamu selalu menyertai kami, menyertai kehidupan kami dari sekarang ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah setia sampai dengan minggu yang kelima ini tetap mengikuti ibadah online remaja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan pengajaran dan selalu melalui firman yang sudah kita dengar itu dapat menjadikan pedoman dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dadah dulu. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.